berdiri dari padu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka! 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 Saudara-saudaraku, kita 77 tahun sudah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan oleh Bapak Proklamator kita Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemerdekaan sangat penting artinya bagi sebuah bangsa. Kemerdekaan sangat berarti untuk nasib kita semua. Kemerdekaan diraih bukan karena hadiah dari penjajah. Kemerdekaan didapatkan karena keringat darah dari para pahlawan-pahlawan bangsa. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan beberapa tokoh tua bertemu dengan tokoh-tokoh muda. Terjadi perdebatan yang sangat sengit. Kaum muda meminta proklamasi kemerdekaan bangsa ini segera untuk dikumandangkan. Akan tetapi saat itu tokoh-tokoh tua menolak dengan alasan akan menghindarkan dari pertumpahan darah, ingin menunggu keadaan yang lebih kondusif, ingin tetap membangun komunikasi dengan penjajah Jepang agar benar-benar jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Hal itu membuat kaum muda geram, ingin segera untuk kemerdekaan bangsa Indonesia segera diproklamasikan. Yang pada akhirnya pada jam 04.00 pagi, Bung Karno dan Bung Hatta diculik, dibawa ke salah satu tempat di Jawa Barat, tepatnya di Rengas Dengklok. Di sana dipertegas oleh kaum muda untuk segera apapun yang terjadi, bangsa ini harus segera diproklamirkan. Yang pada akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 12 siang, bangsa Indonesia dengan resmi menyatakan kemerdekaannya. Saudara-saudaraku, kemerdekaan yang telah diproklamirkan merupakan sebuah pertanda bahwa bangsa ini secara de facto dan de jure telah resmi keluar dari kungkungan, dari cengkraman para penjajah. Perjuangan puluhan tahun mengorbankan ratusan darah para pahlawan-pahlawan bangsa ini, sehingga kemerdekaan ini kita raih. Semuanya karena berkat perjuangan sinergitas antara kaum tua dan kaum muda. Akan tetapi yang lebih dominan di sana adalah kaum muda dengan ide-ide meledaknya. Hari ini kita dari kalangan muda yang mengatasnamakan gerakan masyarakat peduli akhlak,
kita dari kalangan muda ingin tetap berjuang mengisi kemerdekaan ini dengan nilai-nilai akhlak yang mulia. Makna kemerdekaan bagi kita adalah kebebasan. Bebas dalam arti bebas untuk memperjuangkan cita-cita kita, tidak terintimidasi oleh siapapun selama itu dalam rangka untuk membangun bangsa dan negara ini. Makna kemerdekaan bagi kita yang kedua adalah sumber hukum kita sudah jelas dengan diproklamirkan bangsa ini, diumumkan pada pukul 12 siang tanggal 17 Agustus 1945. Maka sumber hukum kita jelas, bukan lagi sumber hukum yang dibuat oleh penjajah Belanda. Sumber hukum kita jelas dibuat oleh bangsa kita sendiri sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika kita sudah menyatakan diri kita menjadi NKRI harga mati, menjadi rakyat Indonesia sejati, maka kita harus mentaati setiap undang-undang negara yang telah ditetapkan oleh pimpinan-pimpinan bangsa ini. Salah satu undang-undang yang telah ditetapkan adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 terkait tentang pornografi dan porno aksi. Dijelaskan di sana bahwa setiap tindakan yang menampilkan hal-hal yang tidak senonoh itu melanggar undang-undang dan itu bagian dari pornografi. Menampilkan hal-hal yang berbau yang asusila itu bagian dari pornografi. Dan di pasal 24 bab 2 Undang-Undang tahun nomor 44 tahun 2008, aparat pemerintah dituntut untuk menjalankan undang-undang ini, dituntut untuk mengawasi dan bagaimana caranya agar tegaknya undang-undang ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian di pasal berikutnya di sana dijelaskan masyarakat dituntut untuk mengawasi dan bersama untuk berjuang menegakkan supremasi hukum agar sesuai perjalanan bangsa ini sesuai dengan undang-undang yang telah kita buat bersama. Selanjutnya saudara-saudaraku, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwanya terkait dengan pornografi dan porno aksi, yakni pada fatwa nomor 287 tahun 2001. Di sana sudah sangat tegas dijelaskan demi maslahah mursalah ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Salah satunya menampilkan setiap hal-hal yang berbau pornografi dan porno aksi. Apa yang kita lihat pada tanggal 16 Agustus 2022 kemarin, saudara-saudaraku, telah terjadi pencederaan terhadap makna kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa ini dengan ditampilkannya aksi dari salah satu peserta gerak jalan, aksi pornografi dan porno aksi. Ini sesuatu yang sangat memalukan, mencemarkan nama baik Kecamatan Wanasaba, mencemarkan nama baik Bumi Seribu Masjid. Kemana religius kita? Kemana nilai-nilai agama yang kita pelajari selama ini? Pengajian di mana-mana, masjid-masjid kita dimakmurkan, tapi apa faktanya di lapangan? Masyarakat kita masih akhlaknya bobrok. Ini adalah kesalahan yang harus kita bentaskan. Hari ini saudara-saudaraku, kita kesini untuk menuntut siapapun yang membiarkan semuanya terjadi, yang menodai makna-makna kemerdekaan di bumi pertiwi ini. Merdeka! 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 Dengan alasan apapun saudaraku, siapapun dengan tindakan sengaja ataupun dengan kelalaiannya membiarkan ataupun melakukan dengan sengaja tindakan-tindakan yang mencederai makna-makna proklamasi, makna-makna Pancasila, nilai-nilai Pancasila dinodai, maka harus dilawan. Bumi pertiwi ini telah mengalir darah-darah pahlawan yang tidak boleh dinodai oleh segelintir orang, siapapun dia, haram
selegopnya menginjak bumi pertiwi ini kalau di sini tujuannya untuk mencederai nilai-nilai perjuangan yang telah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan bangsa. Merdeka! 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 Saudara-saudaraku, kita mengatakan bahwa bumi Lombok ini, khususnya Kecamatan Wanasaba, adalah bumi santri. Yang Kecamatan Wanasaba ini sudah mulai, alhamdulillah, seleksi tilawat Al-Quran dilakukan. Akan tetapi makna-makna Al-Quran tak pernah dijalankan. Kita senantiasa setiap pelantikan pejabat ada sumpah-sumpah di bawah Al-Quran. Di setiap kegiatan-kegiatan kenegaraan, bahkan di setiap hari Senin diadakan upacara bendera. Di sana diwajibkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tapi kemana nilai-nilainya? Apakah ini hanya sebatas retorika kita? Apakah nasionalisme kita ini hanya sebatas angan-angan, sebatas ucapan belaka? Nasionalisme dan patriotisme harus ditumbuhkan di bumi pertiwi ini. Kita generasi muda diwajibkan untuk senantiasa membela bangsa negara ini. Kita nilai nasionalisme dan patriotisme harus ada selalu pada diri kita. Dan itu makna-makna dari setiap perlombaan-perlombaan yang diadakan dalam memperingati HUT kebangsaan Republik Indonesia setiap tahunnya. Termasuk di perlombaan gerak jalan memiliki makna yang pertama, makna kepemimpinan. Dalam lomba gerak jalan di sana menunjukkan kepada kita semua bahwa satu pemimpin wajib diikuti oleh semua rakyatnya. Satu pemimpin wajib diikuti, ditauladani oleh semua pesertanya. Yang kedua, kekompakan. Dalam arti ketika kita gerak jalan, kalau tidak kompak maka bukanlah gerak jalan yang seperti itu. Gerak jalan apapun namanya, gerak jalan indah, gerak jalan cepat dan lain sebagainya, kekompakan, nilai kekompakan yang diajarkan, dan itu yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kompak dalam membangun bangsa dan negara ini. Yang ketiga, makna dari gerak jalan adalah ketauladanan. Dalam setiap gerakan gerak jalan itu ketauladanan yang paling diutamakan. Kalau sampai peserta gerak jalan memberikan contoh yang tidak baik, maka bangsa ini pasti tidak baik. Generasi-generasi ini pasti tidak baik. Itu yang ditonjolkan dalam setiap perlombaan-perlombaan yang diadakan dalam rangka HUT Republik Indonesia setiap tahunnya. Tidak ada perlombaan itu yang tanpa makna. Sehingga sebagai masukan kepada setiap kita, marilah setiap perlombaan yang kita adakan, kita gali maknanya. Jangan sekedar kita mengadakan perlombaan, terutama panitia. Adakan perlombaan yang Anda tahu apa makna dari dalamnya. Kita kaji bersama setiap tahunnya. Kita senantiasa melakukan perlombaan-perlombaan tapi kosong dari nilai-nilai makna. Termasuk mohon izin untuk pada kita semua, perlu kami mempertanyakan khususnya kepada forum pimpinan Kecamatan Wanasaba. Kami sangat mempertanyakan satu hal, mohon nantinya untuk dijawab. Kenapa di Kecamatan Wanasaba tidak diadakan upacara penurunan bendera? Kenapa? Ada apa dengan dirimu, hai pejabat-pejabat? Apa tidak ada nilai nasionalisme pada diri kita sehingga upacara yang sakral kita diadakan? Setiap kecamatan diwajibkan mengadakan itu. Kenapa di Kecamatan Wanasaba tidak diadakan? Tolong, mari kita evaluasi diri kita bersama. Semoga kita hari dengan kegiatan saling menasihati hari ini, kita benar-benar sadar maknai setiap hari kebangsaan kita. Apapun namanya, terutama HUT kebangsaan Republik Indonesia, kita kaji maknanya. Jangan sekedar euforia yang kita bangun, tapi makna-makna di dalamnya harus kita gali bersama untuk kita terapkan agar nilai-nilai Pancasila ini membumi di bumi Nusantara ini. Pancasila jangan hanya sekedar slogan, tapi Pancasila nilai-nilainya harus kita jalankan bersama dalam kehidupan kita sehari-hari dalam rangka berbangsa dan bernegara. Merdeka! 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 Saudara-saudaraku, marilah kita berdiri kembali untuk
membangkitkan rasa patriotisme dan nasionalisme kita. Kita menyanyikan sebuah lagu kebangsaan yang diciptakan pada zaman perjuangan merebut kemerdekaan oleh salah satu pahlawan nasional Indonesia, Kiai Haji Wahab Fathullah, lagu yang berjudul Ya Lal Watan. Sebelum Indonesia dilahir antara orang berfahama kullu mayyati yauma qami hayyal qahama kullu mayyati yauma qami hayyal qahama Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibku. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibku. Bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau menjimat martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dalimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dalimu. Ya Lal Watan, Ya Lal Watan, Hubbul Watan minal iman, wala takun minal hikmah. Imanmu alal watan, Ya Lal Watan, Ya Lal Watan, Ya Lal Watan, Hubbul Watan minal iman, wala takun minal hikmah. Imanmu alal watan. Indonesia dilahir antara orang berfahama kullu mayyati yauma qami hayyal qahama kullu mayyati yauma qami hayyal qahama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan hilangkan nasibku. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibku. Bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau menjimat martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dirimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dirimu. Merdeka!
Selanjutnya kita dengarkan orasi dari koordinator lapangan aksi kepada Bung Zaini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih saudara-saudaraku yang saya hormati, Kordum aksi hari ini, yang saya hormati Bapak Kapolsek Wanasaba, yang saya hormati Bapak Dan Ramil Wanasaba, yang saya hormati Bapak Camat Wanasaba dan segenap pejabat Kecamatan Wanasaba hari ini. Hari ini kami datang untuk aksi damai, bukan untuk anarkis. Hari ini kami datang untuk aksi damai, tapi bukan untuk anarkis. Agar para pejabat di ruang lingkup, baik kecamatan maupun daerah maupun kabupaten maupun bangsa Indonesia ini tahu bahwa hari ini adalah hari gerakan melawan akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Apa yang dilakukan kemarin oleh peserta yang pada saat acara puncak dilaksanakan, acara peringatan kemarin adalah menodai marwah Kecamatan Wanasaba dan khususnya Kabupaten Lombok Timur ini, NTB dan Indonesia khususnya. Ini kecaman dari masyarakat, khususnya gerakan masyarakat peduli akhlak, agar jangan sampai terulang kembali di wilayah-wilayah lain maupun di Kabupaten Lombok Timur khususnya NTB ini. Kami datang ke sini untuk melakukan aksi damai agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu nanti di kemudian hari. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Jangan sampai ada terjadi lagi virus-virus yang akan memunculkan, yang akan menimbulkan persifat LGBT di kemudian hari. Bahkan anak didik kita yang saat kemarin menonton, begitu malunya kecamatan kita, kabupaten kita malu begitu melihat semua ini terjadi. Seperti itu, apakah ironisnya sebagai seorang ibu kita, perempuan, wanita yang dilecehkan seperti ini? Tidak ada harga diri, martabat sebagai manusia dan bangsa Indonesia dilecehkan seperti ini, dan nilai-nilai patriotisme dilecehkan. Setuju tidak? Setuju tidak? Kita tidak ingin itu, hal-hal seperti ini akan terulang kembali. Ini sudah merusak nilai-nilai patriotisme bangsa Indonesia ini sendiri. Saya berharap panitia dan kecamatan Wanasaba ini memohon maaf kepada masyarakat agar hari ini menjadi sebuah pelajaran-pelajaran di wilayah lain kabupaten, khususnya di kota santri kita ini. Jangan sampai tercoreng dengan hal-hal seperti ini. Kita tidak inginkan para tokoh-tokoh kita, para guru-guru kita, para ulama-ulama kita yang hanya sekedar mengaji di ruang lingkup tempat tinggalnya hanya tercoreng dengan nilai-nilai yang tidak ironis harus terjadi pada saat siang kemarin. Siap kita lawan? Siap kita lawan? Hari ini kami dari Gempa Gerakan Masyarakat Peduli Akhlak ingin memperingatkan sekeras-kerasnya kepada siapapun, kepada pejabat manapun, agar jangan dilanggar nilai-nilai patriotisme. Karena bagaimana dulu perjuangan para tokoh kita, para pejuang-pejuang kita memproklamirkan bangsa ini dengan secara kesucian kedamaian. Apa arti sebuah lambang kemerdekaan? Apa arti sebuah lambang kemerdekaan? Yaitu adalah darah mereka berani menumpaskan untuk kesucian, kemakmuran, kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Siap kira-kira? Agar jangan lagi terjadi bibit-bibit LGBT tumbuh di Wanasaba, khususnya di Lombok Timur, khususnya di NTB, khususnya bangsa Indonesia. Siap kira-kira kita lawan? Siap kira-kira kita lawan? Saya tidak ingin akan hal itu ulang kembali. Kita inginkan semua panitia dan camat hari ini meminta maaf kepada publik agar kelalaian, agar kesalahan ini jangan terulang kembali, agar ini jadi pembelajaran untuk semua pihak dan di wilayah kita semua. Betul tidak? Betul tidak? Kita mengharapkan agar apa yang harus menjadi moto hari ini, program sesuai dengan ulama-ulama kita, kiai-kiai kita tersampaikan semua.
Jangan hanya sekedar berbicara ngomong di semua WA group, berbicara di dunia medsos, tapi gerakan tindakan nol, nonsen. Betul tidak? Betul tidak? Kami hari ini datang dengan gerakan, bukan hanya sekedar memprotes lewat media sosial, bukan hanya memprotes lewat spanduk, baliho dan banner, tapi hari ini kami menunjukkan, kami datang, kami ingin memberantas alat-alat yang seperti itu. Virus-virus itu adalah sebuah virus yang akan merusak citra bangsa Indonesia, khususnya di Kecamatan Wanasaba Lombok Timur ini. Siap kita berantas? Siap kita berantas? Siapapun itu, pejabat manapun itu, masih membela hal-hal seperti ini, berarti mereka sudah melawan patriotisme bangsa Indonesia. Betul tidak? Betul tidak? Siap kita lawan? Siap kita lawan? Oke, jadi bentuk semangat kita, mari berdiri dulu. Angkatkan tangan semua, kembalikan kepala semua. Siap kita lawan, siap kita lawan. Siapapun itu yang promosi LGBT, siapapun itu yang melakukan virus-virus, mendirikan virus-virus LGBT, siap kita lawan. Nanti bangsa Indonesia siap kita lawan. Oke, silakan duduk kembali. Hari ini kami datang dengan santun. Hari ini kami datang tidak mengganggu ketertiban, kenyamanan lalu lintas secara umum. Kami tahu akhlak. Kami melakukan semua ini dengan gerakan masyarakat peduli akhlak. Kami tidak mungkin akan melakukan anarkis. Kami tidak mungkin akan melakukan mengganggu aktivitas saudara-saudara kami yang berlintas. Karena kami tahu akhlak. Makanya kami melakukan ini dengan cara santun dan damai, dengan memprotes secara suara maupun poster dan gerakan kami semua. Siap kira-kira? Siap kira-kira? Hari ini semoga ini jadi pembelajaran untuk kita semua. Bukan hanya sekedar di daerah Wanasaba ini, bukan hanya di daerah Lombok Timur ini, tapi khusus untuk Pulau Lombok yang 1000 pulau. Ironi nasib pulau 1000 masjid. Lombok terkenal dengan pulau 1000 masjid, masa tercoreng dengan hanya satu kodrat, satu bentuk-bentuk keniscayaan. Walaupun itu adalah sebuah inovatif atau kreatif yang dilakukan anak muda, kita tidak salahkan inovatif dan kreatif anak muda, tapi di sini harus ada pengontrol kepanitiaan. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Ini adalah bentuk yang harus kita perjuangkan, yang harus kita lawan. Karena apa yang akan terjadi kalau ini berkembang? Masa kita di bumi Lombok 1000 pulau, 1000 masjid yang ada di Lombok ini akan terjadi bala bencana, akan terjadi bala bencana yang akan datang begitu dahsyat. Tidak akan terjadi seperti itu. Betul tidak? Betul tidak? Apa yang terjadi beberapa tahun yang lalu? Kita mengalami gempa. Kita mengalami gempa yang ratusan orang korban, yang ratusan jiwa korban. Dengan apa? Itu adalah sebuah peringatan. Jangan sampai tercoreng lagi murka di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa dengan hal-hal seperti ini. Betul tidak? Betul tidak? Ini adalah bentuk protes kami kepada pejabat-pejabat kabupaten, pejabat-pejabat kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Kalau ada terjadi hal seperti siap kita lawan. Peringatan semua ini. Ini adalah peringatan untuk kita semua. Karena kita harus mencegah alat-alat seperti ini, virus-virus LGBT seperti ini, virus-virus yang akan merusak generasi bangsa dan Indonesia. Oke, itu saja dari saya sebagai ketua Tuhan. Dilanjutkan ke acara berikutnya. Terima kasih. Merdeka! 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 Saudara-saudaraku, hari ini tuntutan kita cuma satu. Kita menuntut penanggung jawab dalam kepanitiaan acara kemarin segenap kegiatan dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di Kecamatan Wanasaba. Kami meminta untuk meminta maaf secara terbuka ke seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya masyarakat di Kecamatan Wanasaba. Kenapa hal ini kami lakukan? Karena demi Allah saya nyatakan, buktinya masih saya pegang. Saya berkali-kali ditelepon, di WA oleh teman-teman di Majelis Ulama Indonesia Pusat terkait dengan gerakan kegiatan yang mencoreng kemarin. Ini menjadi monitor bukan hanya di wilayah Lombok, tapi se-Nusantara.
sehingga kami menuntut agar nama baik Kecamatan Wanasaba, nama baik Pulau Seribu Masjid ini dikembalikan. Kami mohon kepada pelindung penasehat panitia, yakni Bapak Camat, untuk meminta maaf secara terbuka ke seluruh publik seluruh Indonesia. Kepada beliau kami persilakan, dan nantinya secara tertulis untuk menjadi bukti kami akan kirim ke seluruh Indonesia termasuk ke Majelis Ulama Indonesia. Kepada Bapak Camat kami persilakan. Mohon konsultasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan Ustaz, terima kasih atas peringatan yang diberikan kepada kami semua di pemerintah Kecamatan Wanasaba. Alhamdulillah, rekan-rekan dari Kecamatan Wanasaba mampu melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan ya, Suaranya lebih besar. mendekat. Mudah-mudahan ke depan siapapun yang melakukan ini, mari kita tindak secara hukum. Siap teman-teman? Kawal ini ya. Kawal gerakan ini sangit, jangan sampai putus. Nah, mari kita kawal bersama-sama supaya ke depan kegiatan-kegiatan seperti kemarin tidak terulang lagi di tempat kita dan di tempat manapun, di Lombok Timur, di provinsi, dan tingkat nasional. Mari kita kawal. Untuk itu, atas kekeliruan yang kami buat, yang kami laksanakan bersama panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada warga kami di Kecamatan Wanasaba, warga kami Indonesia di Kabupaten Lombok Timur, provinsi, dan rakyat Indonesia. Sekali lagi kami mohon maaf. Mudah-mudahan kekeliruan ini tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tekan pernyataan kami. Permohonan maaf ya, yang bertanda tangan di bawah ini, Camat Wanasaba, kepada yang terhormat seluruh anggota, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan segenap warga masyarakat di Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, NTB, dan Indo Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan ini saya menyampaikan beberapa hal, antara lain: satu, permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat atas kehilapan dan kelalaian kami dalam melakukan pengawasan dan pencegahan sehingga terjadi kejadian yang tidak seharusnya dipertontonkan di halayak ramai pada salah satu kegiatan dalam rangka menyambut dan memeriahkan HUT ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022. Kejadian tersebut akan kami jadikan pelajaran yang berharga sekaligus menjadi motivasi bagi kami untuk melaksanakan kegiatan dengan lebih selektif lagi sehingga tidak terjadi kembali pada tahun yang akan datang. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mendukung dan memberikan masukan serta koreksi kepada pemerintah kecamatan di dalam melaksanakan kegiatan. Demikian permohonan maaf ini kami sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Atas perhatian dan perkenannya kami sampaikan terima kasih. Langsung silakan. Jawaban. Begini, kegiatan
pengibaran bendera, kami akui bahwa kami tidak mengadakan penurunan di kecamatan lain karena memang pengibaran bendera yang diperintahkan oleh pihak kabupaten, perintah kabupaten. Ya, kita maklum supaya dimaklumi. Peringatan detik-detik hanya ada di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Untuk penurunan bendera kami tidak diwajibkan oleh pihak kabupaten, tetapi langkah yang baik, masukan yang baik untuk mudah-mudahan kita bisa laksanakan dan harus kita laksanakan pada tahun yang akan datang supaya lebih meriah. Terima kasih atas masukannya, sangat positif sekali. Jadi sekali lagi bahwa kami mohon maaf atas aksi yang dilakukan oleh Ustadz kita, Pak Ustadz, bahwa menunjukkan kita aksi damai yang luar biasa, bahwa apa yang disampaikan sekali lagi mempunyai makna yang sangat luar biasa. Kita mampu melaksanakan kegiatan tanpa mengganggu pelayanan-pelayanan di tingkat lainnya seperti di sebelah cadangan capil dan sebagainya. Alhamdulillah warga kami yang ikut aksi ini bisa dikondisikan, bisa diarahkan oleh koordinator lapangan mengikuti kegiatan di tempat yang panas ini. Alhamdulillah, panas jadi dingin. Yang penting jangan dingin jadi panas ya. Alhamdulillah, di panas menjadi dingin. Yang penting jangan dingin menjadi panas. Itulah kedewasaan kita semua. Sekian. Terima kasih kepada Bapak Camat. Merdeka! 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 Saudaraku, alhamdulillah Bapak Camat Wanasaba telah melakukan permohonan maaf secara terbuka ke segenap lapisan masyarakat seluruh Indonesia. Semoga ini diikuti oleh camat-camat di wilayah-wilayah yang lain dan jangan sampai hal ini terulang. Untuk informasi, tadinya peserta yang akan kami bawa adalah 100 orang, tapi setelah kita dan setelah kita konsolidasi, maka kita hanya membawanya 50 masa. Untuk dimaklumi, andaikan tidak permohonan maaf dilakukan, kami sudah menyiapkan 100.000 masa. Dan ini kami akan terus melawan tindakan pornografi, pornoaksi di wilayah Bumi Pertiwi ini. Kami akan tetap menolak promosi apapun bentuknya, promosi LGBT di seluruh wilayah Indonesia. Jangankan hanya di Kecamatan Wanasaba. Bulan kemarin kita sudah melakukan aksi dan alhamdulillah berhasil menolak reklame yang menunjukkan pornografi di wilayah Kota Mataram. Semuanya itu kita lakukan demi Bumi Pertiwi ini. Saudara-saudaraku, apa yang terjadi di Kecamatan Wanasaba ini sebenarnya bukan hanya terjadi di sini. Ini terjadi di semua wilayah kecamatan di Lombok Timur. Di Wanasaba memang ini yang pertama, tapi di kecamatan yang lain ini berkali-kali tiap tahun terjadi. Semoga dengan aksi yang kita lakukan hari ini semua introspeksi diri sehingga tahun depan tidak terulang. Kalau sampai tahun depan terulang kembali, maka pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur yang kita gempur. Ini adalah pembiaran, penodaan terhadap sakralitas dari nilai-nilai kebangsaan Republik Indonesia. Saudara-saudaraku, saya atas nama Koordinator Umum Gerakan Masyarakat Peduli Akhlak menyampaikan terima kasih kepada segenap aparat baik dari TNI Polri, dari Kepolisian Republik Indonesia, dari Polisi Pamong Praja dan segenap elemen masyarakat yang telah mendukung aksi ini. Kita harus saling mengingatkan saudara-saudaraku, ini bukan murni kesalahan dari pribadi panitia dan pencamat. Ini sebenarnya menjadi refleksi, kembali menjadi introspeksi kita bersama. Kita para dai, para ustadz, para tuan guru, segenap lapisan masyarakat harus menjadikan hari kemerdekaan ini menjadi
wadah untuk kita bermuhasabah, wadah untuk kita kembali mengevaluasi apakah kita benar-benar sudah menunjukkan perilaku mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik ataukah belum. Kalau memang belum, mari kita berubah menjadi yang lebih baik. Jangan sampai kita hanya berkuar-kuar mengatakan bahwa di daerah kita telah berhasil, kajian-kajian masjid telah makmur, tapi di lapangan ternyata kenyataan masyarakat masih krisis akhlak. Ini tanggung jawab kita bersama. Terima kasih sekali lagi. Mari kita belajar dari kejadian ini, kita ambil hikmahnya untuk kita introspeksi diri bersama. Untuk menutup kegiatan ini, marilah kita bersama berdiri menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Dia suruh nyanyi ini Pancasila kiamat. Apa dia ya? Dia suruh. Terima kasih. Selanjutnya kita saksikan bersama penandatanganan pernyataan permohonan maaf dari Pak Camat. Silakan. Dokumentasi. Terima kasih. Mari kita kasih aplaus kepada pejabat kita. Merdeka! 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 Marilah kita berdoa bersama. Semoga aksi yang telah kita lakukan ini penuh dengan makna dan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah agar benar-benar bisa mengabdi kepada bangsa dan negara ini zahiran wa batinan, tanpa pamrih. Kita benar-benar demi bangsa ini kita siap berjuang, bahkan kita siap mengorbankan apapun, sampai darah kita siap kita korbankan demi negeri ini. Marilah kita menundukkan kepala dan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada semua pihak atas kerjasamanya sehingga aksi ini berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kita akhiri aksi hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Selanjutnya acara ngopi bareng. Silakan tim logistik untuk bersiapkan.